Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah makan ya? Sudah makan semua? Alhamdulillah sudah, Pak. Ada yang belum ya? Ada yang sudah. Kalau misalnya masih ada yang makan, nggak apa-apa. Yang penting sambil menyimak ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, tolong dinyalakan dulu kameranya. Saya dokumentasi dulu. Kak, yang atas nama Desi Mayari ya. Suaranya kurang jelas gimana? Oke, yang belum nyalakan, tolong nyalakan dulu. Saya dokumentasi dulu. Oke, saya hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Yang memakai kuota HP boleh dimatikan kamera nggak apa-apa untuk menghemat, tapi yang unlimited kuotanya atau pakai WiFi dinyalakan aja ya, supaya saya ada temennya. Oke, ini kayaknya ada sebagian yang pernah ketemu saya ya sebelum semester sebelumnya. Pernah, Pak. Pernah ya. Yayah itu Tabalong ya kalau nggak salah. Balangan, Pak Ai. Oh, Kami. kalau Jumatul Balangan juga ya. Iya, iya, iya. Ini Pak kawanan anu Kenapa? Ika sama Bekah Fajar. Iya, iya, iya. Oke, udah nggak pernah ketemu kita jadi lupa ingatan sudah wajahnya. Em, kita sementara online dulu ya, karena eh, istri bapak masih positif. Cuma bapak kemarin hasil swabnya negatif, cuma istri bapak yang positif. Jadi kita masih di rumah dulu, masing-masing di tempat masing-masing ya. Tapi yang penting asalkan bisa menyimak dengan baik, saya rasa nggak ada masalah ya, walaupun cuma online sama aja. Yang penting di rumahnya masing-masing punya perangkatnya, menggunakan komputer yang memadai ya. Untuk praktek nanti yang kita gunakan perangkatnya masih ringan kok, bisa pakai netbook masih masih sanggup. Oke, sebentar saya share screen dulu ya.
Masih bisa terdengar suara saya? Halo? Masih, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini Bisa. ini browser saya lagi hang ini. Saya keluar dulu sebentar ya. Nanti balik lagi. Sudah terlihat di layar tampilannya? Ada, Pak. Oke. Sebentar ya, kita sambil nunggu ada yang masuk-masuk terus nih. Bapak harus mengadmit satu-satu. Ya, sambil ada yang belum masuk ini, nanti kita sambil menunggu yang masuk ya, teman yang lain. Saya mau konfirmasi dulu. Ini kelasnya kan kelas semester 5 ya. Cuma saya nggak ngerti ini karena di tulisan di jadwal itu semua kampus. Berarti ada di luar Balangan ya. Semester 5 TI dan MI. Nanti saya minta ini ya, ketua kelas masing-masing tolong kirimkan daftar namanya ke saya, daftar nama teman-teman sekelasnya ya. Kalau selain di Balangan ini di kampus mana aja ini yang sekarang sudah masuk? Tolong dikonfirmasi. Dari Tabalong atau HST? HST, Pak. HST ada, HST semester 5 TI atau MI? Atau keduanya? Dua-duanya, Pak. Keduanya, Pak. Keduanya ya. Kalau yang ini, yang Tabalong? Ada dari TI-nya, Pak. Dari TI ya. TI 5 ya berarti? Iya, Pak. Kalau MI ada nggak yang Tabalong? Dari 5 Tabalong. Ada ya. Tina Ardila ini rasanya semester kemarin yang ikut ya? Ikut mata kuliah saya ya? Kelasnya. Oke. Yang selain Tabalong dan HST, ada nggak yang dari kelas lain? Dari kabupaten lain? Balangan, Tabalong, HST. Ada lagi selain 3 itu? Nggak ada lagi ya? Oke, berarti cuma 3. Oke, nanti sekali lagi ya Bapak minta tolong nanti ketua kelasnya setiap masing-masing kelas tolong kirimkan daftar nama teman-temannya ke WA saya nanti ya. Setelah ini bisa atau sekarang juga bisa. Kemudian ini karena ada yang sudah pernah sudah pernah ketemu saya di semester sebelumnya, mungkin sudah tahu ya, sudah kenal, tapi mungkin ada yang baru ketemu saya di semester ini. Nah, Ika Sapitri sudah pernah ketemu itu, sudah kenal kayaknya. Ya Ika ya? Inggi, Bapak. Oke, mau kenalan nggak dulu ini yang belum pernah ketemu saya? Nggak usah ya? Perlu atau enggak? Oke, nggak usah berarti ya. Oke, mata kuliah yang kita akan
diskusikan kali ini sesuai jadwal ya. Itu setiap hari Sabtu jam 13.15. Tapi biasanya jam 13.15 ini terlalu mepet ya dari jam istirahat. Jadi bagaimana kalau kita untuk minggu berikutnya diundur jadi jam 13.30 gimana? Supaya apa namanya? Yang lainnya tadi kan baru sekarang masih belum semua masuk nih. Jadi supaya saya jelaskannya juga nggak tertinggal jauh dengan yang mungkin masih istirahat atau habis sholat gitu ya. Jadi minggu berikutnya kita jadikan jam 13.30 sampai jam 15.45 ya berarti. Gimana, sepakat atau gimana? Atau tidak? Bisa, Pak. Bisa. Yang lainnya gimana? Siap. Ikut, Iya. Pak. Oke, berarti kalau minggu depan atau minggu berikutnya saya undur jadi jam 13.30. Jangan dimolorkan lagi ya, nanti sampai jam 13.45 baru masuk, jangan ya. Ini Pak. Kalau ini kan jam 13.15 karena mungkin masih ada yang beberapa sebagian istirahat, jadinya baru bisa masuk sekarang gitu ya. Jadi harapan saya nanti kalau sudah 1:30 sudah tepat waktu semuanya bisa masuk di 1:30. Baik, kita kita bahas untuk wawasan atau pengetahuan dasar dulu. Sesuai mata kuliah kita hari ini kan jadwalnya kecerdasan buatan, betul ya? Oke, betul ya. Oke, bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence. Materi ini sudah pernah saya sampaikan di webinar literasi digital Kabupaten Balangan beberapa minggu yang lalu. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti webinarnya. Tapi kebetulan karena materinya sama dengan mata kuliah kita hari ini, jadi saya sampaikan lagi ya, nggak apa-apa. Sambil mengingat-ingat materi yang dulu pernah saya sampaikan di webinar. Cuma dulu kan belum sempat saya demonstrasikan. Jadi nanti akan saya demonstrasikan beberapa yang berkaitan dengan AI atau kecerdasan buatan. Sebelum saya teruskan, ada yang pernah nggak dengar istilah AI atau kecerdasan buatan? Ada yang pernah nggak? Nggak apa-apa, ngomong aja, sampaikan aja. Ika pernah, Ika? Baru ini Pak, Ika dengar. Baru ini. Sebelum mungkin di YouTube atau di televisi itu nggak pernah dengar istilah ini, AI. Lupa Pak. Lupa Jarang ya? nonton TV. YouTube Nontonnya pernah ikut, Pak. di YouTube pernah ya? Oke. Menurut Muhammad Ibrahim, apa itu AI? Seperti buatan di luar negeri lah, Pak. Bisa Apa ya, dikit lagi Pak, panjang ya namanya penjelasan itu Pak. Oh iya, oke deh. Berarti dulu pernah ikut Silakan yang dipanggil Pak. dulu pernah ikut yang webinar. Ada juga, dan lihat di YouTube dari Pak ada sekilas. Oh, cuma di YouTube ya, sekilas saja ya. Ya. Oke. Iya, pernah. Ya. Bisa dengar ya? Apa Pak? Pernah dengar istilah AI atau kecerdasan buatan? Ada pernah Pak? Nggak pernah juga ya. Gih. Oke, berarti dari nol ya ini ya, sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Oke, baik, kita akan bahas dulu. Saya teruskan ke slide berikutnya. Oke, saya jelaskan dulu tentang basic dulu ya. Kenapa AI itu penting? Pertama, dalam sudut pandang literasi.
literasi itu tingkat kemampuan atau kemauan untuk membaca ya, membaca informasi. Nah, untuk tingkat literasi di negara kita setelah dilakukan survei dari 70 negara, ini berdasarkan informasi di website perpustakaan kemendagri.go.id ya. Negara kita menempati posisi atau peringkat 62 dari 70 negara. Berarti sangat-sangat tertinggal jauh, bahkan hampir di ujungnya ya. Ini ibaratnya sudah di ekornya ini. Ibaratnya kalau ada hewan yang berekor nih, kita sudah ada di ekornya, nggak lagi di badannya ya, karena sangat jauh. Dan kebetulan anehnya lagi, kita kan peringkat 62 dan kebetulan kode negara kita itu juga sama 62 juga ya, plus 62 gitu ya. Harapan kita nggak lagi peringkat 62, nanti bisa naik lagi karena ini sangat sangat kritis ya. Makanya para pengguna internet di negara kita itu, kenapa kok banyak sekali yang masih terpapar berita hoax karena kurangnya literasi. Ya, sedikit dapat informasi, tahu-tahu langsung di-share gitu ya tanpa dicek kebenarannya. Sehingga dapat menyesatkan orang lain dengan informasi-informasi yang tidak betul. Itulah kenapa setelah dilakukan penelitian dan survei, negara kita menempati posisi yang sangat jauh, 62. Harapan kita nanti bisa meningkat setelah paling tidak saya sampaikan materi ini, nanti dari yang sekarang hadir tuh bisa lebih suka membaca atau mengecek informasi sebelum di-share gitu ya. Kemudian yang hal kedua, investment atau investasi. Investasi itu tidak selalu berbicara masalah uang ya, atau aset yang terlihat. Tapi kita juga berbicara aset yang tidak terlihat atau istilahnya itu intangible aset ya, aset yang tak terlihat. Sebagai contoh misalnya kalau yang sekarang lagi digalak-galakan oleh pemerintah itu adalah pentingnya mempunyai skill. Di sini ada yang pernah tahu apa itu skill dan ada berapa macam skill? Ada yang bisa jawab nggak? Skill itu apa dan ada berapa macam pembagian skill? Ika, tadi kayaknya mau jawab itu. Kak Sapitri, mau jawab? Belum, Pak, belum. Belum atau kepencet mikrofon aja? Tadi hanya prepare, Pak, hendak mengucapkan. Oh ya. Apa gitu kira-kira? Belum menemukan jawaban yang pas, Pak. Belum. Itu pernah saya sampaikan di kelas semester sebelumnya, kelas Wika dan kawan-kawan itu sudah pernah kok saya sampaikan itu. Mungkin lupa Iya, ya. yang keahlian itu kan, Pak? Ya, ada berapa macam? Lupa. Lupa juga. Ada 2 macam ya. Ada 2 macam. Jadi yang pertama itu hard skill. Hard skill. Oh, Yang sama kedua, soft. Ya, sama ya, soft skill. yang kedua soft skill. Masih ingat hard skill itu apa? Soft skill itu apa? Hard itu lebih ke... Aduh, lupa. Ya ini nih yang penyakitnya mahasiswa ini, 1 semester langsung lupa. Habis dapat KS langsung lupa semua materinya. Jadi ingatannya cuma jangka pendek nih, 1 semester habis itu ingatannya di format. Fajar, Pak, kayaknya ingat, Pak, Fajar. Fajar nggak ada ini. Ada, Pak, tadi. Masa? Kalau nggak Fajar, Pak, Berkah. Berkah Iber ya. Ini berkah Iber itu, Iber tuh kepanjangan dari Ibrahim ya? Berkah. Ada berkah nggak ini?
Ya, betul ya Ibrahim ya. Pun, Kamu kan nama tolong Pak, jangan dibahas na- Pak. Kita ngebahas nam- kuliah aja Pak. Udah Pak, lanjut Pak. kan biasanya kan kalau kalau orang barat tuh kan kalau menikah kan nama belakang perempuannya ngikut nama belakang laki-lakinya gitu kan. Ya siapa tahu kan ada sesuatu gitu loh. Ika atau buat Ika? Oke deh. Kita lanjut lagi ya. Jadi skill itu ada dua macam, ada hard skill dan ada soft skill. Jadi hard skill itu skill yang bisa dipelajari. Sebagai contoh misalnya kan kalian sekarang ini lagi ikut mata kuliah AI ya. Kalian nanti akan dapat materi-materi tentang AI, akan ada banyak nanti yang kita dapat selama 1 semester ke depan. Dan itu bisa dipelajari oleh semua orang tanpa terkecuali. Nah, sekarang ini enaknya kenapa kok pendidikan zaman sekarang ini begitu pesat? Karena ditunjang oleh kemajuan teknologi. Salah satunya yang paling terbesar itu adalah internet dan di dalamnya ada YouTube. Kalau kalian mau cari apapun di internet pasti ada, khususnya di YouTube ya. Tinggal langsung nonton video dapat tutorial gitu ya. Tutorial itu misalnya kita mau cari tutorial mendeteksi gerakan itu misalnya menggunakan kamera HP misalnya gitu ya contohnya. Nah itu nanti ada tutorialnya di internet menggunakan AI misalnya. Dan itu bisa dipelajari oleh semuanya tanpa memandang usia. Nah jadi itu kemudahannya. Dan itu yang disebut dengan hard skill, artinya bisa dipelajari oleh semua orang. Nah sedangkan yang kedua tadi adalah soft skill. Soft skill itu Bawaan kalau nggak salah. ya itu karakter. Misalnya Ika itu kan bawaan lahirnya punya skill misalnya pandai berbicara misalnya di depan publik. Nah, berarti dia punya soft skill bisa dimanfaatkan untuk jadi apa? Misalnya pembawa acara gitu ya. Atau mungkin gampang bergaul dengan orang lain. Nah, itu soft skill namanya. Tapi juga ada orang yang dari lahir itu nggak suka berbicara, jadi diem aja gitu ya. Nggak suka atau kurang suka bergaul atau bersosialisasi. Yang disebut dengan introvert. Itu kan ada introvert, ada extrovert gitu ya. Nah, jadi soft skill itu nggak bisa dipaksa. Artinya tergantung dari karakter seseorang. Tapi jangan lupa, kalau dari orang tersebut mau untuk merubah pola pikirnya atau mindsetnya, maka pasti dia akan bisa berubah. Artinya itu tergantung dari individu ya. Saya dulu waktu sebelum jadi pengajar masih usia-usia seperti kalian ya. Saya dulu paling malas bersosialisasi atau bergaul, paling malas itu ya. Apalagi kalau bergaulnya itu bukan hal-hal yang penting gitu ya. Saya sempat seperti itu dulu. Saya dulu termasuk orangnya yang introvert dan bukan full antisosial sih ya, tapi medium aja kelasnya. Jadi medium antisosial. Jadi dibilang antisosial juga enggak, dibilang enggak juga ya enggak juga gitu ya. Jadi pertengahan lah. Tapi setelah saya jadi pengajar, lama-kelamaan saya juga berusaha pelan-pelan merubah sifat itu, karakter itu tadi. Saya berusaha untuk mencari cara bagaimana bisa punya karakter yang tampil di depan publik itu bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Apalagi kan kalau pengajar itu kan dituntut untuk bisa berbicara dengan luas. Nah jadi saya juga belajar dulu soft skill-nya dan lama-kelamaan saya jadi terlatih gitu ya. Bahkan sampai sekarang ini saya suka ngomong malahan. Kadang kalau lagi ngajar tuh sampai nggak kerasa sudah 2 jam sudah lewat. Saking suka ngomongnya. Jadi sangat berbeda dengan saya dulu waktu seusia kalian. Waktu zaman SMA dan kuliah.
Itu soft skill. Artinya dua hal ini harus seimbang. Punya hard skill tapi nggak punya soft skill juga nggak bisa. Ya, punya soft skill dan nggak punya hard skill juga nggak bisa. Jadi harus seimbang. Perbandingannya ya 50-50 ya, seimbang itu. Jadi juga soft skill itu berbicara karakter. Karakter itu juga termasuk akhlak ya, dan moral ya. Sebagai contoh misalnya ada orang yang pinter tapi tidak dimanfaatkan dengan baik kepintarannya, terus kemudian menjadi hacker. Hacker tuh juga ada dua macam ya, ada black hat, ada white hat. Kalau black hat itu yang sukanya bobol dan merusak. Tapi kalau white hat itu golongan hacker yang dia mencari kelemahan, mempenetrasi celah keamanan, kemudian dilaporkan ke yang punya dan nggak mengambil keuntungan gitu ya. Jadi banyak yang tergiur dengan nominal materi atau uang, kemudian banyak yang punya kepintaran itu nggak dimanfaatkan dengan positif, dipakai untuk merugikan orang lain gitu ya. Misalnya penipu-penipu di ATM gitu misalnya ya, itu pintar sebenarnya tapi nggak dimanfaatkan dengan baik sehingga akibatnya jadi penipu atau kriminal ya. Yang ketiga adalah online itu sekarang ini kan siapa sih yang nggak punya HP ya, bisa dihitung dengan jari. Hampir semuanya punya HP. Karena sekarang ini kan HP murah-murah. Minimal punya HP itu untuk buka WA lah ya. Kan nggak harus HP yang canggih dan mahal untuk bisa buka WA ya. Harga yang sejutaan pun sudah bisa dapat Android dan hampir semua sudah punya HP. Dari kecil sampai dewasa. Nah, kalau kita berbicara aset atau investasi, kalau kalian punya HP canggih itu, kira-kira rugi nggak kalau cuma dipakai buat senang-senang, tapi nggak diinvestasikan? Kira-kira rugi nggak menurut kalian? Rugi Pak, rugi. Rugi. Supaya nggak rugi diapakan HP-nya? Bisa aja nambahan sampingan, bisa kayak buka all shop gitu. Ya bisa. Misalnya buka online shopping gitu ya. Kemudian bisa jadi misalnya sekarang ini kan banyak yang jasa ojek online itu ya, atau delivery online, bisa Grab, bisa Gojek atau GoFood gitu kan, itu kan menggunakan HP juga, jadi bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Itu salah satunya. Yang lain contohnya misalnya dipakai buat membuat aplikasi misalnya. Gimana Ibrahim? Buat isi pulsa Ya boleh juga misalnya buat isi pulsa gitu ya. Oke, boleh, bisa. Bahkan kalau kalian kreatif, HP itu bisa dipakai buat bikin program. Jadi nggak mesti harus pakai komputer bikin program itu. Pakai HP pun bisa, ya. Itulah kenapa gunanya kira investasi itu nggak sekedar beli. Sekarang kan banyak nih yang suka main game, terus punya uang, terus diberikan HP yang larang-larang gitu, yang canggih-canggih ya. Tapi cuma dipakai buat main game doang, nggak menguntungkan, malah habisin pulsa lagi ya, habisin kuota. Terus lama-lama karena nggak diinvestasikan dengan betul, ya HP-nya lama-lama kan jadi penuh, terus lemot gitu ya, terus beli lagi gitu ya. Jadi nggak terinvestasi dengan baik. Jadi mulai hari ini coba kalian hitung kalau berinvestasi HP itu nanti dapat untungnya berapa dan berapa lama mencapai keuntungan yang kamu inginkan gitu ya. Saya terakhir beli HP itu sampai sekarang saya manfaatkan untuk hal-hal yang kira-kira menguntungkan itu ya. Artinya nggak sekedar punya HP selesai. Sebagai contoh ya, kalau kalian bikin program aplikasi HP, bisa aplikasi Android atau aplikasi iOS, itu cara mengetesnya bisa langsung menggunakan HP. Jadi itu bisa dipakai buat bikin program, ya. Artinya mahasiswa itu harus kreatif dan inovatif.
Yang keempat, topik kita adalah tentang kecerdasan buatan atau AI. Sebelum saya teruskan, ada yang ditanyakan nggak? Supaya mungkin nanti apa namanya bisa Google kita itu kan bahas. Gimana? Google itu termasuk anu juga Pak, apa? Kecerdasan buatan juga Pak. Google yang mana Google maksudnya? bicara, Google Assistant ya? asisten Google itu Pak. Ya, itu termasuk AI juga. Namanya virtual assistant namanya. Nanti kita akan bahas ke situ ya. Oke, baik. Pertama kita akan bahas definisi dulu. Definisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Pertama kita akan bedah katanya dari pengertian bahasa Inggris. Artificial itu buatan, intelligence itu kecerdasan, jadi digabung menjadi kecerdasan buatan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, AI itu adalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia. Itu ada yang ditebalkan ya, meniru kecerdasan manusia. Seperti contohnya mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Nah, menurut IBM itu perusahaan besar komputer ya di Amerika Serikat. AI itu adalah menirukan kerja komputer dan mesin untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu dicoba untuk ditiru, kemudian dipakai untuk memecahkan masalah. Nah, masalahnya gini, setelah saya banyak mempelajari tentang AI, ternyata AI itu tidak sepenuhnya mensimulasikan otak manusia sebenarnya ya. Kalau saya nilai ya itu nggak sampai 4 atau 5% lah otak manusia, nggak sampai. Sebagai contoh gini, manusia itu kan kalau berpikir itu kan nggak hanya dengan otak ya, tapi juga melibatkan perasaan kadang-kadang. Betul nggak? Betul nggak, Ika? Iya, Pak. Betul ya. Nah, jadi misalnya kalau komputer itu diajari berbicara, misalkan seperti Google Assistant ya, dia kan berdasarkan data yang dia terima nih, yang kita input. Misalkan kita ajari dia berbicara, kalau ini jawabannya ini gitu ya. Itu kan datanya walaupun dia bisa belajar lebih banyak, tapi dia tidak melibatkan perasaan. Tapi kalau manusia, itu pasti melibatkan perasaan dan lebih fleksibel gitu ya. Sebagai contoh, misalnya Ika Safitri punya pacar nggak, Ika? Nggak boleh pacaran, Pak. Nggak boleh pacaran? Iya, jadi nggak punya pacar, Pak. Waduh. Bohong dia, Pak. Ilmu mau diam. Oke, misalkan Hilmi nembak Ika gitu Punya, ya. Pak, punya. Astagfirullah. Punya. Enggak, Pak, enggak. Makasih, Pak. Nah, misalkan Hilmi, Kita punya. Pak. Jangan Hilmi. Pak, Fajar gitu, jangan Hilmi, Pak. Tolong. Contoh boleh aja Pak, contoh apa Pak? ya ini kan cuma contoh ini ya, nggak mesti harus dipraktekkan kan. Misalnya Hilmi nembak Ika gitu ya. Ika tuh kan nggak cuma sekedar menggunakan logika ya, tapi kan juga melibatkan perasaan, betul nggak? Iya, Pak. Nah, beda dengan komputer. Komputer itu nggak ada perasaannya, nggak punya perasaan. Jadi dia berdasarkan data yang dia miliki, udah itu dipakai gitu untuk menentukan keputusan. Itu baru salah satu contoh aja. Yang lainnya sangat banyak sekali yang bisa
kita analisis ternyata AI itu sebenarnya masih jauh sekali kalau dikatakan seperti manusia yang bisa mengambil keputusan secara baik dan benar ya. Masih kalau saya nilai ya tadi tuh nggak sampai 4 atau 5%, nggak sampai. Mungkin 2 atau 3% aja. Karena sangat sangat masih banyak kelemahannya. Walaupun sudah sangat canggih seperti itu ya, tapi masih banyak kelemahan. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan masih belum sampai yang kualitas yang begitu pesat ya. Nah, mungkin 8 10 tahun ke depan nah baru mungkin ada peningkatan lagi. Kalau sekarang masih belum. Tapi jangan salah, kalau kalian mau mempelajari tentang AI itu prospeknya sangat cerah ya untuk karir ke depan. Sekarang ini banyak sekali orang yang mencari lowongan pekerjaan itu dicari yang tenaga staf itu yang IT ya, itu yang bidangnya AI atau kecerdasan buatan. Bahkan ada khusus program studi atau konsentrasi yang khusus untuk AI ada. Tapi sekali lagi ya, itu semua tergantung kepada masing-masing. Mau belajar lebih banyak atau tidak ya, karena kita nggak mungkin mempelajari semuanya di satu semester aja ya. AI itu sangat banyak ranahnya, nggak cuma satu. Jadi kalau dipelajari pun nggak akan cukup satu semester. Bahkan kalau diukur dengan nilai semester ya, mungkin 4 semester pun masih belum, saya rasa belum cukup untuk menjangkau semua materi AI karena sangat luas dan sangat besar ranahnya. Nah, ini sebagai gambaran ke depan supaya ada bayangan ya, cakupan AI itu secara garis besar, ini cuma garis besar ya, artinya nggak semuanya juga. Ini baru yang terlihat secara jelas di permukaan. Itu ada bagiannya seperti ini. Kalau digambarkan dengan lingkaran, AI itu di dalamnya ada yang namanya machine learning. Machine learning itu di dalamnya ada lagi deep learning. Secara umum ya. Nanti kalau kalian mau pecah lagi pun ini ada lagi di dalam sini ada lagi sangat banyak pembagian-pembagiannya. Nah, untuk deep learning sendiri atau disebut dengan deep neural network, jaringan saraf yang sangat dalam gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada input layer. Di tengah itu ada yang namanya hidden layer. Di paling terakhir itu ada yang namanya output layer. Jadi kalian bisa lihat titik-titik di sini ya, lingkaran-lingkaran ini. Itu dia akan terhubung ke titik-titik yang lain. Saling terhubung. Itulah kenapa disebut dengan jaringan saraf buatan. Ya, jaringan saraf itu kan seperti otak manusia kan terdiri dari miliaran saraf ya. Nah, itulah yang ditiru oleh AI. Jadi AI itu berusaha meniru saraf manusia, otak manusia untuk dibuat seperti ini. Kemudian diumpankan dari input, diumpankan ke hidden layer, diproses di tengah, lalu dikeluarkan hasilnya seperti ini. Ini cuma gambaran secara umum, artinya kalau kalian mau bahas atau mau pelajari, ini sangat rumit banget kalau dilihat dari dekat ya. Untuk timeline AI secara singkatnya itu dimulai dari tahun 1950 oleh seseorang yang sangat berjasa dalam teknologi komputer dan khususnya AI juga. Beliau bernama Alan Turing. Alan Turing ini tahun 1950 itu setelah Perang Dunia Kedua ya. Itu mempublikasikan jurnal dengan nama Computing Machinery and Intelligence. Di sini dia menyinggung tentang AI atau kecerdasan buatan. Lalu tahun 1956 itu di Dartmouth College
seseorang profesor ya yang bernama John McCarthy itu mulai melakukan penelitian lebih lanjut tentang AI. Kemudian tahun 1958 diciptakan bahasa pemrograman khusus untuk AI yang disebut dengan RISP. Ini simbolnya ya, simbolnya yin yang. Nah, terakhir secara singkat tahun 2016 kalau kalian pernah main game yang namanya Go. Go itu mirip seperti mahjong, permainan papan ya. Sebuah perusahaan yang bernama DeepMinds itu membuat aplikasi kecerdasan buatan yang diberi nama AlphaGo namanya. AlphaGo itu dirancang untuk bisa bermain game Go tadi, dan dia berhasil mengalahkan juara dunia yang bernama Lee Sedol. Itu AI yang dirancang khusus untuk bermain dengan manusia. Itu komputer ya, program komputer. Kalau kalian juga pernah tahu ada juga yang Grandmaster catur dunia, siapa namanya? Kasparov ya. Mungkin ada yang tahu? Dia Grandmaster catur dunia itu juga pernah dikalahkan oleh komputer dengan AI. Nah, sedemikian besar jasa AI untuk kehidupan manusia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya setelah ini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum bisa teruskan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ini kok ada yang profile picture-nya gambarnya ikan SpongeBob ini. Oke. Ilmuwan pendukung AI, yang pertama tadi John McCarthy ya. Cuma beliau sudah meninggal tahun 24 Oktober 2011. Kemudian ada lagi Marvin Minsky namanya. Itu juga meninggal tanggal 24 Januari 2016. Ini yang paling populer ya. Mungkin ada yang tahu Stephen Hawking? Ada yang kenal? Tahu, Pak. Tahu ya. Stephen Hawking itu siapa sih? Apa sih karya-karya Stephen Hawking? Haryadi? Karya Stephen Hawking. Ya. Googling dulu, Pak. Oh enggak. Google. Stephen Hawking itu ilmuwan sekaligus pengarang novel gitu ya, sekaligus dia peneliti Fisikawan. fisikawan juga. Jadi banyak yang dia kuasai ilmu-ilmu itu. Ada bukunya sebuting base, Pak. Ada bukunya juga ya. Nggih. Buku Judulnya The Universe in Nutshell. Ya. Juga ilmuwan di bidang fisika juga, bahkan komputer juga sama. Jadi banyak yang kemampuannya ya. Cuma sayangnya beliau itu punya kelainan fisik ya. Jadi nggak bisa bergerak. Jadi seumur hidup dia di kursi roda. Dan itu pun nggak bisa tegak kepalanya ya seperti itu, miring terus. Tapi kemampuannya luar biasa jenius orangnya. Dan yang terakhir itu ada Ray Kurzweil, sekarang masih hidup beliaunya. Nanti silakan kalau mau berkunjung ke rumah beliau. Masih hidup. Nah, yang berikutnya tipe-tipe atau jenis-jenis AI itu kita jabarkan lagi ya. Kan tadi kan ada 3 AI, machine learning dan deep learning. Nah, sekarang kita akan pecah lagi ya. Seperti ini. Ini pun masih belum mewakili semua bidang AI. Karena sangat banyak AI itu. Ini baru separuhnya mungkin, setengahnya atau bahkan mungkin seperempatnya. AI itu di dalamnya ada machine learning. Di dalam machine learning itu ada deep learning, ada supervised learning, dan ada unsupervised learning.
Nah, selain machine learning ada lagi nih. Natural Language Processing disingkat NLP. NLP itu tentang pemrosesan teks atau bahasa. Bisa menjadi content extraction, classification, machine translation, question answering, dan text generation. Ada lagi expert system, ada vision. Vision itu untuk menggunakan kamera ya. Misalnya ini image recognition dan machine vision. Misalnya kalian mungkin tahu ya yang namanya e-tilang. E-tilang itu teknologi AI yang dimanfaatkan kepolisian untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Misalnya ada lampu merah ya, kemudian ada mobil atau sepeda motor nerobos gitu ya. Maka kamera tadi akan otomatis mendeteksi ini nomor platnya berapa, terus dilacak penggunanya siapa, pemiliknya siapa gitu. Langsung bisa dihubungkan ke kamera-kamera di dalam kota tadi, terus dipantau secara live. Kemudian ada lagi speech, bisa ada speech to text dan text to speech. Dibalik ya, kalau speech to text dari kata ke teks, kalau text to speech dari teks ke kata. Terakhir ada planning. Planning itu untuk membantu sistem pengambilan keputusan. Misalnya kita punya aplikasi minimarket gitu ya. Aplikasi tersebut seperti layaknya manusia itu bisa mengecek secara otomatis penghasilan bulan ini sekian gitu ya, yang sering terjual itu barang-barangnya ini gitu ya. Terus dia bisa memberikan saran atau nasihat. Berarti bulan depan harus belanja apa aja nih, kemudian habisnya berapa uang, modalnya berapa, nanti berapa keuntungannya. Seperti konsultan gitu ya. Tapi dia otomatis dari program dirancang untuk seperti itu, dari aplikasi. Nah, tanpa kita sadari, kebutuhan AI itu sehari-hari itu ada banyak ya. Yang pertama ada bidang industri dan bisnis. Industri dan bisnis itu contohnya misalnya konsultan asuransi. Jadi kita bisa berkonsultasi asuransi nggak lagi ke manusianya, tapi ke program komputernya. Jadi kita ngomong dengan robot, aplikasi robot ya, yang kita ajak ngobrol itu. Kemudian stock prediction atau prediksi saham, ada recommendation system, ada IoT atau Internet of Things. Bidang kedokteran ada deteksi penyakit, ada robot bedah, ada dokter virtual, ada psikolog virtual. Nanti kita akan coba mendemonstrasikan yang ini ya, yang deteksi penyakit ya. Nanti akan saya demonstrasikan setelah ini. Ada hiburan itu misalnya untuk dunia entertainment ya. Itu misalnya kalau kalian ada yang suka pakai TikTok nggak? TikTok, aplikasi TikTok. Pasti punya ya. Halo? Ada yang punya? Yang lain Punya. banyak bertanai Pak EBC, cuman keluar mah aku. Iya lah, Fajar. Iya ya. Bukan ngaku Pak Igonnya. Iya, sok jaim ya. Ajar Pak Ai, Kang ulah TikTok. Ya, TikTok tuh kan ada filternya, betul nggak? Betul nggak? Iya. Iya Pak, Kurang bener. tahu Pak ini. Oh bener ya. Filternya apa aja Ika? Sebutkan. Gak ada tahu Pak, soalnya cuma melihat Wara. Oh iya. Oke. Contoh Dino Bucin Pak. Fajar Pak, lawan Hilmi tuh rancak bola TikTok. Contohnya filter itu bukan cuma TikTok ya. Aplikasi lain seperti Facebook pun sekarang sudah ada filter-filternya kan ya. Filter itu sebenarnya juga AI sebenarnya, aplikasi AI. Sebagai contoh nih, kalau kalian buka Facebook terus ngupload foto, posting foto, betul nggak? Itu ada ini kan, ada otomatisasi, dia tahu deteksi, oh ini wajah siapa, betul nggak? Betul ya?
kalau kalian pernah memperhatikan upload foto ke Facebook, ada wajah siapa aja, satu foto itu misalnya ada berlima tuh. Dia otomatis bisa mendeteksi ini foto siapa, gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya adalah AI. Yang dipakai AI. Ada lagi image filtering. Image filtering itu memfilter gambar. Misalnya aplikasi yang deteksi nomor plat itu kan warnanya mungkin nggak jelas ditangkap ya. Jadi supaya jelas, maka kamera tadi akan memproses gambar supaya jelas diambil angkanya. Itulah yang namanya dengan image processing atau filtering. Kemudian ada lagi image captioning. Image captioning itu bisa mendeteksi itu gambar apa. Misalkan gini, misalkan Ika itu lagi main bola, terus dia lagi nendang ke gawang gitu ya, terus difoto tuh sama Hilmi, terus kamu kasihkan ke program AI. Program AI tadi tuh bisa tahu itu gambar apa, terus dia kasih tulisan di gambar tadi, seperti membuat meme, tahu meme ya? Nah, jadi nanti dia akan tahu nih, dia bikin outputnya itu berupa gambar Ika sedang menendang bola ke gawang, itu nanti. Itu yang bikin bukan manusia tapi komputer. Itu sedemikian canggihnya, tapi kita nggak sadar ya, bahwa itu sebenarnya sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada lagi poem generator ini, aplikasi AI untuk menciptakan puisi. Ika suka puisi nggak, Ika? Suka Pak dulu. Kalau sekarang masih suka? Sedikit. Soalnya lebih Kalau ada baca novel daripada puisi. Oke. Tapi ada juga kok yang AI, program AI yang bisa menciptakan novel sendiri juga ada. Jadi kamu tinggal input namanya siapa, berapa orang pemainnya, namanya gitu ya. Terus kamu mau topiknya tentang apa misalnya. Dia langsung otomatis mengenerate cerita. Dan itu akurat itu, seperti kamu baca memang novel beneran. Dan itu yang bikin bukan manusia tapi komputer. Ada lagi song generator. Song generator itu mesin AI, program ya, aplikasi komputer yang bisa menciptakan lagu dan musik sendiri tanpa campur tangan manusia. Ada lagi dari generator itu juga sama, bisa menciptakan lirik otomatis tanpa campur tangan manusia. Makanya sebenarnya kalau kalian bingung ya, kok bisa sih zaman sekarang ini kok menciptakan lagu kok cepat-cepat gitu ya, paling berapa menit selesai. Itu sebenarnya kemungkinan besar itu karena bantuan AI juga ya, bisa menciptakan musik yang cepat. Yang terakhir itu adalah lalu lintas dan keamanan. Bisa mendeteksi kemacetan, bisa mendeteksi parkir, peta jalan seperti Google Map, itu juga AI ya. Ada lagi e-tilang dan deteksi kebakaran hutan dan lahan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini baru sekilas dan sedikit sekali yang saya kasih contoh, aslinya sangat banyak sekali yang kalau mau dicari ya contohnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kita masih teori ya, belum praktek ya. Jadi mungkin ada yang sudah bosan dengar saya cerita terus dari tadi. Nanti untuk perangkatnya, nanti yang digunakan itu toolsnya ya, toolsnya untuk software nanti menggunakan bahasa program Python. Bisa menggunakan PyCharm, bisa menggunakan Jupyter, bisa menggunakan Google Colab. Nanti kita bisa pilih salah satu. Tapi yang populer itu pakai Google Colab ya. Nanti kita akan coba pakai Google Colab.
Ada yang ditanyakan sebelum saya teruskan? Saya sambil istirahat ya. Nggak ada? Ya, ada nggak orangnya nih? Jangan-jangan sudah bobok semua. Lanjut Pak, lanjut. Ada Pak, ada. Enggak, Pak. Masih ada Aman Pak. Pak, aman Pak. Oh. Ada nyimak aja Pak, Aman nyimak. Kalau Bapak ngomong seperti kayak di ini nak bobokkan cerita, Oh, malah bikin ngantuk gitu loh. Aman ya Pak. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang, nah supaya nggak ngantuk, ini saya kasih video ya. Mau nonton video nggak? Mau, Pak. Mau. boleh, Pak. Boleh. Oh, Kena. Oke. Cuma saya nggak tahu ya di tempat kalian itu streamingnya lancar atau patah-patah. Nanti kalau patah-patah silahkan diketik di chat ya. Ini contohnya realnya ya dalam kehidupan sehari-hari yang real gitu ya. Ada 4 nanti saya kasih contoh. Yang pertama itu adalah kategori computer vision. Computer vision itu AI yang menggunakan kamera. Tahu ini apa? Mobil apa? Tesla. Tesla itu Tesla. Tesla itu menggunakan AI full AI ya, karena dia bisa lepas tangan, bisa nyetir sendiri. Ini saya setel videonya. Dia dari berangkat start sampai ke tempat tujuan itu nggak pernah megang setir ya, dia lepas tangan terus. Itu dipercepat videonya dipercepat geraknya. Bahkan ada mobil berhenti, ada lampu merah, dia juga ikut berhenti. Ada simpangan, dia juga bisa ambil simpangan sendiri gitu ya. Terus dia bisa menyalip mobil lain dengan jalan mencari yang tempat kosong, jalan kosong. Lancar atau patah-patah di tempat kalian videonya? Lancar. Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Lancar, Pak. Jalannya lancar, alhamdulillah. Lancar aja, Pak. 5 FPS. Yes, Pak. Ya, ini lumayan jauh ya jaraknya ya. Saya percepat aja biar cepat. Bentar. Nah, Main Bruno ini. nah udah sampai dia di tempat tujuan. Nah itu ya, tinggal turun. Nah itu contohnya Tesla. Tesla itu AI-nya nggak cuma satu macam aja, dia sangat banyak itu macamnya. Sebagai contoh, kalau self driving itu kan dia berdasarkan map. Nah itu satu, menentukan lokasi tujuan. Terus kalau ada mobil berhenti di depan, dia bisa ngerem, itu juga beda lagi AI-nya. Dia AI-nya bisa menghitung jarak dengan halangan di depannya. Terus kalau ada lampu merah, dia bisa berhenti sendiri. Itu juga beda lagi itu AI-nya. Dia bisa mendeteksi, merecognize lampu lalu lintas. Itu beda lagi juga AI-nya. Jadi sangat banyak dikombinasikan jadi satu dengan cara di-include satu sistem dalam sistem self-driving car ya. Yang pertama, yang kedua ada lagi contohnya. Dalam bidang robotik, robot itu juga sekarang sudah canggih ya. Kalian pernah tahu robot yang namanya Sophia nggak? Tahu, Pak. Tahu ya. Sophia itu nama dari bukan seorang apa sebuah ya. Sekarang saya juga bingung nih. Jadi ada sebuah aja lah ya, karena dia bukan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi saya bilang sebuah aja. Jadi ada sebuah robot yang diciptakan oleh sebuah perusahaan. saya lupa namanya perusahaannya, tapi dia Hanson namanya, Hanson Robotic namanya.
Jadi perusahaan Hanson ini dia menciptakan sebuah robot yang dirancang sebagai perempuan, diberi nama Sophia. Cuma masih belum fleksibel gerakannya ya, masih kaku gerakannya. Dan dia masih apa ya, masih semi prototipe lah. Jadi belum full robot secara otomatis. Jadi jalannya masih perlu dituntun, nggak bisa jalan sendiri. Tapi dia sudah bisa berpikir hampir seperti manusia, bisa diajak ngobrol dan komunikasi. Bahkan dia diberikan status kewarganegaraan oleh Arab Saudi sebagai warga negara atau citizen ya. Ini saya kasih contoh berita yang diambil dari Net TV. Sophia, pertama di dunia yang memiliki status kewarganegaraan seperti layaknya manusia. Robot yang dirakit di Hanson Robotics ini resmi menjadi warga negara Arab Saudi sejak 27 Oktober lalu. Pemberian kewarganegaraan bagi Sophia merupakan bagian dari visi Arab Saudi 2030, dicanangkan dalam gelaran Future Investment Initiative. Resmi miliki kewarganegaraan yang diberikan kepada para peserta. Good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. You have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Dalam forum tersebut, Sophia dengan lugas membantah kekhawatiran akan dominasi robot atas manusia di masa depan. Alih-alih mengambil peranan manusia, Sophia meyakinkan halayak bahwa robot bisa bekerja sama dan memudahkan kerja manusia. Sebelumnya, Sophia juga hadir dalam pertemuan PBB tentang kecerdasan buatan dan pengembangannya. Kehadiran Sophia mendapat respon positif dari para peserta pertemuan. Sophia bahkan sempat berinteraksi dengan Wakil Sekjen PBB, Aminah Mohammed. Dalam pertemuan itu, Sophia memastikan keberadaannya adalah untuk membantu manusia dalam berbagai sektor. Sophia dibuat dengan kecerdasan buatan untuk merespon emosi berinteraksi dengan manusia. Sophia dibuat dengan menggabungkan penampilan selebritas Hollywood Audrey Hepburn dan istri David Hanson, sang penciptanya. Dibekali dengan kamera di kedua bola matanya, Sophia memiliki 62 gerakan wajah dan leher yang menciptakan pergerakan dan respon alami. Sophia diproyeksikan membantu lansia di berbagai fasilitas perawatan dan membantu mereka saat berkunjung ke taman atau di sejumlah acara. Terdengar jelas suaranya dan gerakan videonya? Suaranya kecil banget, Bapak. Kecil, masa? Suaranya kurang, Pak. Kurang ya? Oke. Tapi sudah tahu ininya ya? Gambarnya ya? Iya, Bang. Ya, Iya. intinya dia diberikan status warga negara oleh Arab Saudi sebagai warga negara Arab Saudi karena diberikan kehormatan pertama kali untuk robot pertama yang punya status warganegaraan. Kemudian yang kedua dia bisa diajak ngobrol ya, bahkan dia diwawancara oleh wartawan, dia bisa jawab seperti layaknya manusia. Oke, sekarang yang ketiga ya. Contoh ketiga itu adalah di bidang NLP atau Natural Language Processing. Contohnya ini. Yang punya iOS ada? Apple? Ada yang punya? Angkat tangan yang punya. Pak. Kalau belum punya berarti akan segera beli ya. Iya, Pak. Doakan, Pak. Di iOS di Apple itu asistennya namanya Siri. Kalau di Windows, yang punya Windows 10 ya, itu nama asistennya Cortana. Pernah pakai Cortana nggak? Kepencet make aja, Pak. Kepencet. Tahu-tahu timbul Cortana. Oh ya, itu asisten Windows itu.
Cuma kalau nggak salah sementara baru bisa bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia belum ada kayak kalau nggak salah sih ya. Saya juga nggak pernah pakai. Terus Alexa itu asistennya Amazon. Ada yang tahu Amazon? Tahu Amazon? Tahu. Ya, Tahu, Pak. Amazon punya asisten juga namanya Alexa. Kemudian Google tuh juga punya asisten namanya Google Assistant. Ya, jadi banyak yang sekarang sudah punya virtual assistant. Itu pun dibuat dengan menggunakan aplikasi AI atau kecerdasan buatan. Satu lagi yang terakhir yaitu contoh yang keempat dalam bidang deep learning. Bapak kasih contoh ya. Ada yang tahu ini siapa? Kim Jong Un. Kim Jong Un ya. Oke, Bapak setel, coba dicek suaranya jelas nggak? Democracy is a fragile thing. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Lumayan lah. Beneran, Pak. Democracy is a fragile thing. More fragile than you want to believe. If the election errs, there is no democracy. I don't have to do anything. You're doing it to yourselves. People are divided. The voting districts are manipulated. Voting locations are closing, so millions can't vote. It's not hard for democracy to collapse. What you have to do is nothing. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Pak. Menurut Bisa, kalian itu, menurut Bisa, kalian, Pak, dikit. oke, menurut kalian itu tadi beneran Kim Jong Un bukan? Bukan. Itu bukan Kim Jong Un, tapi itu AI. Jadi namanya deepfake. Deepfake itu seseorang misalnya Ika. Ada Ika nggak masih online? Ada, Pak, ada. Oh ya, Ika ada. misalkan Ika bersaing dengan Berkah merebutkan Fajar misalnya ya. Ini misalkan ini. Tapi ternyata Fajar lebih memilih Berkah misalnya ya. Sakit hati. Terus karena Ika ingin memanipulasi wajahnya, dia ingin mengirimkan video ya, misalkan untuk memfitnah Berkah. Jadi Ika tuh, bikin video, wajahnya diubah menjadi Berkah. Terus misalnya ngomong-ngomong sesuatu yang jelek gitu ya, terus dikirimkan ke Fajar supaya Fajar memutuskan Berkah, misalkan gitu. Itu contohnya kasusnya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Karena apa? Sekarang ini AI itu sudah merambah ke situ. Bahkan kalau kalian pernah download aplikasi di Play Store, itu ada nggak yang pernah download aplikasi pengubah wajah? Pernah nggak? Enggak pernah, Pak. Nggak pernah? Enggak. Ada. Nah, itu juga salah satu contoh deepfake. Jadi kamu tinggal pakai kamera HP, direkam wajah kamu pengen wajah siapa, nanti otomatis kamu akan diganti wajah kamu dengan wajah orang lain tadi. Dan itu sangat susah dibedakan ya antara yang asli editan sama yang deepfake. Kalau kalian ngedit manual pakai After Effects gitu ya, atau misalnya ngedit pakai Adobe Premiere misalkan katakanlah, itu kan perlu skill ngedit. Tapi kalau pakai deepfake, kamu tinggal cari wajah siapa, nanti di training atau dilatih ke aplikasi. Nanti aplikasi tinggal tahu, oh ini wajahnya seperti ini gitu ya. Nah itu contoh pertama ya. Sekarang kita buka contoh kedua. Ini siapa ini menurut kalian? Tom Cruise. Tom Cruise ya.
Ini sebenarnya bukan Tom Cruise asli, ini Tom Cruise KW. Tapi seseorang yang punya fisik, rambut, dan badan seperti Tom Cruise, tapi bukan Tom Cruise. Bahkan wajahnya pun nggak mirip Tom Cruise. Tapi dibuat deepfake sehingga dia seperti Tom Cruise gitu ya. Nah, setel videonya. In this reel, you're going to see my amigo, Chris Newman. He's going to introduce to you the wonderful world, how AI and VFX are unlocking the future of art. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? Nah ini ya, ini namanya proses training. Jadi wajah-wajah Tom Cruise itu dikumpulkan berupa foto, dikumpulkan semuanya, terus kita latih ke program AI. Jadi kita menyuruh program itu belajar, seperti manusia itu ya. Kita suruh dia belajar, ini loh wajahnya Tom Cruise gitu ya. Kamu harus belajar ini. Nanti kalau ada orang dalam video, nanti kamu ubah ya wajah orang tersebut jadi ini gitu. Itu maksudnya training. Jadi ini proses training wajah Tom Cruise disuruh belajar disuruh mempelajari program AI. Nah, ini wajah aslinya, nggak mirip kan? Tapi AI tadi pintar, dia bisa mengcropping wajah yang hitam ini, dia cropping, terus ditempel wajah yang tadi itu, yang di training tadi. Ini proses trainingnya ini. Nah, ini ya, ini wajah yang asli orangnya, ini wajah Tom Cruise-nya. Nggak sama kan wajahnya ya, beda ya. Tapi ini ditempel ke sini. Nah, ini hasilnya. Hampir nggak terlihat. Kalau orang yang nggak mengecek secara forensik, itu susah sekali membedakan ini. Nah, bahkan gerakannya nggak terlihat ya tadi itu. Bentar ya. Nah, iya, sebelah kiri wajah orang yang aslinya, ini wajah Tom Cruise sudah diproses. Dia nggak akan kalau sebagian besar aplikasi filter itu kan kelihatan masih ada palsu ya, masih ada ini editan itu ketahuan. Tapi kalau di fake itu hampir mendekati 95% lah ya. Nggak sampai 100 tapi sudah sampai sangat mendekati akurat sehingga sangat susah dibedakan kecuali kalau memang orang yang tahu rahasianya, khususnya di bidang forensik digital ya. Itu baru bisa dapat bukti ini memang palsu. Tapi kalau orang yang awam masih nggak tahu. Makanya sekarang ini banyak sekali hoax yang mengatasnamakan seseorang atau video, hati-hati jangan sampai tertipu. Misalkan gini ya, Fajar itu punya dendam sama bapak misalkan gitu ya. Ada masalah apa itu. Terus dia ngambil wajah bapak di Facebook, dikumpulkannya, terus Fajar itu merubah wajahnya jadi wajah bapak, di training ke dia. Terus dia bikin video apa gitu ya. Misalkan nih, ada video porno gitu ya, skandal gitu ya. Padahal wajahnya bukan wajah bapak, tapi wajah dia tapi ditempel wajah bapak misalkan itu. Nah, itu terus disebar ke Facebook atau ke WA. Orang mengira itu bapak, padahal bukan. Itu contohnya. Jadi sekarang hati-hati dengan video-video mungkin yang porno artis gitu ya. Itu bisa jadi ada yang palsu dan ada yang asli juga. Tapi
kebanyakan sih asli ya kalau artis tuh ya. Cuma mungkin ada beberapa lah yang artis luar negeri, mungkin ada beberapa yang pakai deepfake untuk menjatuhkan seseorang. Makanya sekarang ini sangat susah membedakan mana hoax, mana asli. Sekali lagi harus punya skill untuk membedakan tadi. Makanya harapan kalian setelah apa ini? Setelah belajar AI lebih bijaksana ya. Punya dua hal. Pertama adalah skill untuk bagaimana cara membuat atau mungkin tahu cara membedakannya sehingga yang berikutnya tidak terkena informasi palsu. Jadi bisa mengedukasi orang lain. Dan yang kedua bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nama channelnya ini, kalau ada yang mau tertarik melihat deepfake karya-karya beliau tadi itu alamat YouTube-nya VFX Chris Ume, itu pakarnya deepfake ya. Itu dia punya banyak bikin video deepfake. Bahkan dulu pernah ada deepfake-nya Mark Zuckerberg ya, yang punya Facebook. Ada juga deepfake-nya Obama juga pernah ada. Jadi dikira orang asli gitu loh. Kalau sekali di-share ke orang lain, dipikir asli, padahal enggak. Sampai sini ada pertanyaan? Belum saya... Kalau untuk ulun Pak, Ya, gimana? kalau untuk postur tubuh tuh berarti itu kan wajah jauh Pak, sama postur tubuh itu kan ya tidak bisa jual Pak lah. Kalau untuk itu tergantung kita maunya apa. Kalau tadi kan deepfake-nya wajah. Kalau mau deepfake-nya badan juga bisa. Tergantung kita maunya apa. Ada juga Pak lah. Ada juga bisa dibuat seperti itu. Misalnya Ibrahim kan punya badannya kurang sterek gitu ya. Nah, mau dibuat kayak The Rock gitu bisa. Badannya deepfake-nya ke badan berarti. Iya. Ada lagi? Kalau untuk suara bisa juga ya Pak? Suara bisa, sangat bisa. Misalkan merubah suara gitu ya? Iya Pak. Bisa juga. Kita nanti ke NLP namanya, AI bidangnya NLP, Natural Language Processing. Misalnya Fajrullah mau pura-pura jadi Ibrahim gitu ya, dia bisa meniru suaranya. Jadi suara Ibrahim itu kalau dia ngomong seperti apa, kita ambil, kita rekam, terus kita suruh komputer belajar. Ini loh suaranya Ibrahim. Jadi saat Fajar ngomong, maka komputer akan merubah suaranya jadi suara Ibrahim gitu. Ngeri kan sekarang ya? Jadi sekarang sudah sangat pesat kemajuannya. Itu baru tahun 2021, bayangkan 2050 seperti apa. Sudah sangat nggak terjangkau dengan otak kita ya, mungkin sudah sangat canggih. Mungkin nanti siapa tahu presidennya jadi robot nanti. Jadi bukan lagi dipimpin oleh manusia tapi oleh robot nanti, siapa tahu, karena sangat canggihnya kemajuan teknologi. Dan ini sekali lagi ya, ini baru yang tadi Bapak katakan, nggak sampai 5%-nya loh. Dia masih belum melibatkan perasaan. Bagaimana kalau sudah perasaan? Misalnya, sebagai contoh nih, manusia kan punya sifat macam-macam nih ya. Ada yang berjiwa lemah lembut, bahkan sampai yang berjiwa psikopat. Kalau robot kan kita rancang sesuai yang kita ajarkan kan ya. Bagaimana kalau kamu bayangkan nanti robot suatu saat bisa AI itu bisa berkembang, dia bisa meniru perasaan manusia, terus ditanamkan di robot. Mungkin robot nanti bisa jadi psikopat juga lama-lama. Mungkin bisa membunuh juga, karena kan dia diberikan perasaan seperti manusia. Bisa membedakan mana yang
bungas mana yang enggak gitu ya, bisa membedakan mana orang baik, mana orang jahat gitu ya. Bahkan nanti bisa menipu manusia juga bisa. Jadi kalau yang kalian pernah bayangkan di film-film itu nanti akan jadi kenyataan semua. Kan di film-film fiksi itu kan ada ini ya, ada AI, ada program AI yang bisa memanipulasi data terus menipu manusia gitu ya. Nanti juga ada seperti itu nanti. Lama-lama akan seperti itu. Dan hampir semua film-film fiksi itu sekarang sudah jadi kenyataan. Dulu tahun 1960-an ya. Dulu orang belum terpikir kita tuh bisa menyuruh komputer kita ajak ngobrol. Masih dianggap halu tahun 60-an, 70-an itu. Kalau ada film-film saat itu masih dianggap menghayal mimpi, tapi sekarang sudah sangat terwujud ya. Ada Google Assistant yang bisa kita ajak ngobrol, kemudian ada asisten tadi Cortana bisa kita suruh ngetik misalkan gitu. Nah itu sudah sangat terrealisasi. Ada lagi yang mau tanya? Bahkan misalnya kalau siapa ya? Bapak ganti korban berikutnya dah. Ada nggak berkah nggak? Ada berkah? Yang Bapak kenalin baru berkah sama Ika, yang cewek yang lainnya. Ya, ada berkah? Ada Pak, berkah Pak. Oh, ya. Ada Pak. Mana berkah? Berkah tolong. Ada. Berkah tolong. Ajar Pak, ajar. Misalkan berkah ini kan, misalnya berkah. Ika aja, Pak. Misalnya berkah. Misalkan berkah pengen punya pacar tapi ditolak gitu misalnya ya, misalnya. Terus berkah ini sakit hati dengan manusia, terus dia pengen punya pacar robot yang nggak mungkin nolak dia, itu bisa dibuat seperti itu bisa. Jadi dia bikin algoritma sendiri pakai metode tertentu, kemudian dia rancang supaya bisa diajak ngobrol seperti layaknya pacar, itu juga bisa. Kayak SimSimi Pak ya. Sim apa? SimSimi. Sim itu apa? Ada Pak, bot Chat line. gitu. Oh, buat chat line. Iya. Oh, iya. 300 MB sudah berlalu. Bisa jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini baru jam 14.42 ya, berarti kurang sejam lagi. Ya. Mau dihabiskan Iya, atau cukup aja? Banyak Pak bot Harus, curhat Pak. gitu di Telegram. Tapi kalau buat Telegram tuh masih kaku ya, belum seperti asisten virtual, bukan. Masih bot kalau kita perintah ya jawabannya pasti ini gitu, bukan kan ini ya, robot kan ada dua macam tuh, ada robot asisten, ada robot aplikasi untuk otomatisasi pekerjaan. Kalau Telegram tuh botnya bukan buat asisten, tapi buat aplikasi untuk mengerjakan program. Tapi kalau buat asisten itu dia fleksibel seperti Google ya. Kamu aja ngobrol dia bisa nyambung gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Cukup Pak. Cukup ya. Di negara kita itu baru 14% yang menerapkan AI. Jadi kalian punya kesempatan sangat besar untuk mengisi bidang AI. Sekarang kan mumpung masih semester 5, bagi yang tertarik ke mempelajari AI dari sekarang silahkan dipelajari lebih dalam. Nanti siapa tahu pas sudah lulus kuliah, kalian punya wawasan yang cukup untuk bergerak di bidang AI, bisa diangkat perusahaan untuk sebagai
staf di perusahaan tersebut dalam bidang AI-nya. Siapa tahu, karena AI itu masih sangat luas kesempatan terbuka untuk karir ke depan. Ini peringkatnya, peringkat apa namanya? Peringkat adaptasi AI di ASEAN itu, negara kita urutan ke berapa itu? 5. 6. Berapa? 5. Kelima. 5. Kelima tuh kira-kira membanggakan nggak? Bangga dong. Untuk ASEAN rendah, Pak. Masih sangat rendah. Kada bangga ulun, Pak. Tidak bangga ya. 5. Kenapa? Ada, Pak. Ya bersyukur. Karena masih peringkat 5 itu masih rendah sekali ya. Kita masih jauh sama Malaysia. Malaysia peringkat kedua. Negara tetangga. Bahkan kita kalah sama Thailand masih. Kita cuma mengadopsi Thailand tuh minumannya aja Thai tea. Tapi nggak mengadopsi Tahiti, teknologinya. Pak. Iya. Karena masyarakat kita ini lebih tertarik ke kuliner ya daripada IT kebanyakan. Ini perlu kalian juga pahami ada 3 skill yang perlu diasah. Pertama, kemampuan analitik atau menganalisis atau menguji teori. Mahasiswa itu kan sebenarnya disiapkan menjadi ilmuwan ya atau peneliti. Jangan berpikir istilah ilmuwan itu hanya untuk yang sekolah doktor atau profesor, bukan. Bahkan sejak S1 pun sudah mahasiswa S1 itu disiapkan jadi ilmuwan. Apa contohnya? Contohnya kalau kalian bikin skripsi itu kan sebenarnya kalian jadi ilmuwan tuh, meneliti sesuatu. Walaupun levelnya masih belum sangat rumit ya, masih level mungkin medium gitu ya. Tapi itu sudah sebagai istilahnya sebagai peneliti atau ilmuwan. Jadi dari sekarang sudah dibiasakan punya kemampuan menganalisis atau analitik. Ada lagi yang kedua adalah kemampuan inisiatif. Kemampuan inisiatif itu melahirkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Punya ide-ide yang brilian gitu ya. Yang terakhir adalah keterampilan IT, itu memiliki kompetensi dan daya saing. Jadi 3 hal ini yang harus kalian miliki sebagai SDM yang berkualitas. Nah, kebanyakan mahasiswa itu kan mikirnya cepat lulus gitu aja ya, dapat kerja. Tapi sangat jarang yang memikirkan 3 hal ini. Jadi untuk hari ini kita update mindset kita, jangan lagi cuma sekedar lulus dapat ijazah, tapi juga punya skill, khususnya kalau mau mengembangkan di bidang IT, milikilah 3 hal ini. Nah, dalam AI itu ada 4 kandungan. Yang pertama, kalian pelajari yang namanya pendekatan. Pendekatan itu, misalkan kalian mau membuat sesuatu ya, sesuatu untuk memudahkan pekerjaan manusia, kamu harus mencari dulu apa pendekatannya. Kalau sudah dapat pendekatan, carilah metodenya. Kalau sudah dapat metode, maka kalian tentukan apa algoritmanya. Kalau sudah tempat algoritmanya, maka tentukan bagaimana cara mengoptimasi atau meningkatkan kemampuannya. Ini adalah 4 langkah untuk memajukan AI, bidang AI ya. Itu juga harus kalian kuasai, ada 4 ini. 4 langkah ya. Nah, sekarang yang terakhir, key driver atau penentu perkembangan AI itu ada 2. Yang pertama adalah big data. Ada yang pernah tahu istilah big data? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar ya? Tapi pernah tahu nggak? Kira-kira sedikit aja. Apa itu big data? Gilang, tahu? Enggak, Pak. Oh, tidak. Ada tahu big data itu apa? Nggak tahu ya? Oke. Big data itu data besar. Big itu bukan cuma besar ya, tapi apa ya?
Di atasnya besar apa sih? Ada yang tahu nggak? Bahasa Indonesia di atasnya besar, Luas, Pak. luas. Kalau luas kan lebih berbicara kayak Megah. lapangan gitu ya. Maha. Kalau besar dalam artian kapasitas itu apa kira-kira di atasnya besar? Ada yang tahu? Berlimpah. Berlimpah. Maha. Berlimpah masih belum sih kayaknya. Maha besar. Maha. Maha besar. Oh iya betul sekali. Kalau tidak salah itu bahasa Indonesia dari Big Data itu data maha. Bentar ya, saya cari apa terjemahan bahasa Indonesianya. Saya lupa nih. Big Data itu apa sih bahasa Indonesianya? Enggak ada juga sih. Kalau nggak salah itu data maha kalau nggak salah. Oh ya, maha data. sorry, salah kebalik. Pinter Ika ini. Maha data ya. Nyampaikan. Ya betul, maha data. Ya, maha data. Maha data itu bahasa Indonesia dari big data. Jadi di atasnya big ya, atau di atasnya besar kalau ada bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian amati sekarang ini, coba bayangkan ya, penduduk bumi ini ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu nggak berapa? 7 miliar. Betul, 7,4 miliar ya, dan itu semakin bertambah. Bayangkan, anggap aja cuma separuhnya aja ya, anggap cuma 4 miliar atau 3 atau 4 miliar saja. Itu punya akun media sosial. Sekali mereka upload foto aja, kalikan penggunanya yang 3 atau 4 miliar tadi. Kira-kira membutuhkan hard disk berapa besar kapasitasnya? Pernah nggak terpikirkan hal itu? Itu baru foto ya. Bagaimana kalau video di YouTube? 1 detik, hitungannya per detik sekarang ya, bukan lagi per jam atau apalagi per hari. Per detiknya orang ngupload video di YouTube sedunia itu, bisa bayangkan itu sudah menghabiskan berapa banyak hard disknya YouTube. Kalau cuma hard disk yang hitungan 1 tera itu nggak sampai sehari sudah penuh itu kalau buat YouTube. Bayangkan betapa besarnya data itu tadi. Makanya sekarang ini lagi ngetren yang namanya big data. Big data itu juga termasuk ini data semi live ya. Contohnya misalnya data pesawat terbang. Pesawat terbang itu kan punya data yang harus dia kirimkan setiap beberapa detik ke stasiun ya, ke menara pengawas misalnya. Itu kan ada koordinatnya ya, dia kirimkan itu. Dan itu harus semi live streaming. Tertinggal beberapa detik saja itu sudah sangat bahaya. Jadi data tersebut tadi di streaming itu sangat melimpah. Kalau sekarang ini kan lagi pandemi, mungkin nggak semasif dulu ya sebelum pandemi. Kalau dulu kan setiap penerbangan itu sangat sibuk dunia ini dengan penerbangan. Itu datanya sangat melimpah sekali. Jadinya diciptakanlah sebuah teknologi untuk menampung data besar tadi itu. Nah, karena semakin berkembang big data, maka terbukalah peluang baru. Makanya kalau kalian tertarik untuk mempelajari AI di bidang big data, itu juga sangat terbuka luas prospek ke depan. Ada lagi computing power, itu pemrosesan jumlah data yang masif. Itu menuntut spesifikasi komputer yang handal. Kalau bayangkan ya, Google itu servernya bisa dihitung setahun tuh berapa kali dia gangguan. Contohnya kalau YouTube yang akses berapa miliar per detik sedunia itu tadi, dia kan nggak pernah nge-lag ya, lancar terus. Padahal yang akses tuh sangat banyak. Itu baru YouTube-nya, belum lagi emailnya, belum Google Drive-nya, belum sekarang ini kan kita pakai Google Meet tuh. Itu kan kalau asal internetnya lancar nggak ada nge-lag sama sekali. Itu sangat besar sekali spek server mereka. Itulah makanya
ada keterkaitan antara big data dengan computing power. Itu kunci pengembangan AI ke depan. Ya, ada ya. Mana ya? Kok baru masuk? Ya. Ya, mungkin karena gangguan sinyal ya. Oke, bisa kelihatan nggak ini gambarnya? Bisa, Pak. Kelihatan. Yang sebelah kiri itu apa? Sebelah kiri itu Iron Man. Iron Man. Itu science fiction ya. Kenapa, Pak? Gangguan kah sinyalnya kok keluar masuk? Ini, Pak, tadi habis kota baru beli. Oh iya, kasihannya. Sudah isi berapa? Pon, Sudah isi berapa GB? 3 GB, Pak. Oh iya. Itu sampai berapa bulan 3 GB ya? Esok habis. setahun. Oh, Setahun Sekarang kalau ini ulun Pak, 3 GB. setahun ya, weh luar biasa itu. Lo jomblo setahun aja kayak ikam. Astagfirullah. Sekarang ini ya, kuota itu suka nipu ya, isi 2 GB ternyata cuma 1 GB yang realnya. 1 GB-nya Kuota bukan Itu nonton. yang kartu iya, apa? yang isi voucher itu. Ya, Kak. Soalnya kalau ulun isi pulsa baru daftar. Iya, itu yang full ya. Iya, Pak, benar. Oke, yang sebelah kanan itu yang realnya. Ada yang bisa beri komentar nggak apa perbandingan dua gambar ini? Kalau yang Yang kiri dan kanan, silakan diberi komentar. Gimana komentarnya? Halo? Kalau yang itu hologram nggak, Pak? Yang mana? Yang ingat hologram bukan? Ya, hologram. Kalau yang kanan? Hologram juga. Hologram juga sama dong berarti. Yang sebelah kanan pakai VR, Pak. Ke VR ya. Oke. Kalau yang sebelah kiri itu kan real ya. Real dari tangan dipegang gitu ya. Hologram. Kalau sampai sekarang ini masih belum ada ya teknologi yang seperti itu, masih belum sampai ke situ. Tapi sudah ada prototipenya. Tapi yang real seperti itu masih belum ada ya. Itu hanya di film-film fiksi ilmiah. Tapi nanti jangan heran kalau mungkin 2030-an mungkin ya itu sudah ada seperti itu tadi. Jadi yang dari film hayalan jadi kenyataan. Tapi untuk saat ini itu masih belum bisa seperti itu, tapi masih yang sebelah kanannya tadi itu. Bisa dibuat hologram tapi dengan bantuan alat namanya VR ya, atau virtual reality, kacamata VR. Itu bisa kita pakai hologram, bisa kita sentuh tapi menggunakan alat bantu. Tapi nanti lama-kelamaan itu akan terwujud lah yang sebelah kiri tadi itu. Ya, kita akan mendekati ke sana, mengarah ke sana nanti. Oke, mau didemonstrasikan AI? Mau, Pak. Oke, cuma satu orang yang boleh, mau. Pak. Oke. Boleh, Pak. Ini orangnya ada 80 ya dengan saya, tapi yang lainnya kok nggak ada suaranya ini. Cuma jadi penyimak aja nggak apa-apa. Yang penting paham ya. Oke, saya akan demonstrasikan. Bapak anu dulu ya. Bapak share dulu. Sebentar ya.
Ini kok nggak muncul ini? Bentar ya. Oh ini. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Ini ada 3 contoh, nanti saya akan demonstrasikan. Ini contoh AI ya. Ada 3. Yang pertama, saya akan demonstrasikan aplikasi AI untuk mengenali atau mengidentifikasi penyakit kulit. Oke ya, jadi ini aplikasinya. Pertama ini kita harus training dulu. Kita training dengan cara kita klik tombol training. Ini dalam apa? Dalam proses training, dia tadi sudah diumpankan dengan data macam-macam penyakit kulit. Nah, untuk penyakitnya ini saya buka ya, bentar. Ada 3 macam. Bisa kelihatan nggak teksnya? Kurang, Pak. Kurang. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini bisa kelihatan? Bisa, Pak. Yang pertama ini teksnya bisul ya. Jadi dalamnya itu adalah foto-foto penyakit bisul. Yang tengah ini kurap, itu foto-foto penyakit kurap. Yang sebelah kanan itu panu, itu foto-foto penyakit panu. Jadi dari 3 macam penyakit kulit ini, gambarnya ini ya, ini gambar bisul. Ini gambar-gambar penyakit kurap, ini gambar-gambar panu. Nah, ini tadi saat saya klik training, aplikasi tersebut kita suruh belajar foto-foto tadi itu, datasetnya kita suruh belajar. Nah, sekarang kita apa namanya? Kita suruh mendeteksi nih, ini penyakit apa gitu ya. Kita buka di folder testing. Saya punya 3 macam gambar. Gambar ini sebelumnya nggak ada di tadi itu, tapi saya umpankan ke sini. Di detect. Nah, ini ya di testing ya. Saya buka gambar yang pertama, ini bisul. Kira-kira dia bisa nggak mengenali itu bahwa gambar bisul? Kita open. Nah, dia muncul ya. Ini gambarnya adalah teksnya bisul gitu. Kemudian ada lagi detect kurap. Dia bisa nggak mengenali itu gambar kurap? Kita buka ya. Nah, ternyata betul ya. Dia prediksinya kurap. Yang terakhir kita suruh deteksi ini gambar apa. Ini panu ya. Betul nggak dia mendeteksi panu? Nah, ternyata betul dia mendeteksi panu. Itu contoh AI untuk mendeteksi penyakit. Nah, ini kalau kalian kombinasikan dengan bidang AI computer vision, itu bukan lagi bentuk foto, tapi sudah bentuk live kamera. Jadi misalkan ini aplikasi ini Bapak bikin ke versi Android, Bapak upload di Play Store misalnya, terus kalian download, misalnya Ika download ya, terus diarahkan ke wajahnya, nanti akan otomatis mendeteksi di wajah Ika ada penyakit apa gitu, otomatis. Ini kan baru 3 macam nih, bisul, kurap, panu. Nanti tambahkan lagi jerawat misalnya, bisa juga. Oh, di Ika ada jerawatnya, ada 5 biji jerawat, itu dia tahu gitu. Otomatis deteksi. Itu ya, ada yang ditanyakan?
Ada pertanyaan? Bapak, Ya. Kenapa ya, Kak? yang ada yang aplikasi, ada kan Pak yang aplikasi yang app gitu yang bikin muka tua kayak ini muka kita buat beberapa tahun gitu, itu termasuk AI juga Kak Pak? Termasuk AI. Karena Karena dia mendeteksi. Iya, pertama sebelum dia mendeteksi, dia belajar dulu wajah dengan pola seperti ini, menggunakan algoritma AI, dia bisa memberikan gurutan-gurutan atau kerutan-kerutan wajah gitu kan ya. Misalnya kalau dahinya seperti ini, dia akan jadikan seperti apa. Itu pakai AI juga. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi yang lain mau tahu atau sudah cukup? Halo? Cukup, Pak. Mau cukup aja. Oke, kalau sudah cukup, itu untuk pertemuan hari ini ya. Kita sebenarnya masih ada waktu 45 menit. Gimana, nggak apa-apa atau teruskan atau sudah cukup? Lanjut nonton video, Pak. Nah, Ibrahim? Lanjut nonton video ya. Nonton video. Nanti langsung cepat habis nanti anunya kuotanya kalau nonton video. Mungkin cukup aja dulu ya untuk hari ini ya. Yep. Untuk 1 jamnya kita beri siap. 1 jamnya. Kita teruskan berarti 2 minggu lagi. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? 2 minggu ke depan tuh Pak tatap muka kah atau tetap online? Masih online. Oh, gitu. Masih online. Ini Pak, aplikasi pendeteksi isi hati ada nggak Pak? Nah, itulah kelemahannya AI. Jadi dia belum bisa melihat hati kamu. Ya Ya Allah. Allah. Itu Pak sangat berguna padahal kalau ada. Salah server Mbak, salah server. Nah, itu tugas kalian tuh. Siapa tahu nanti kalian bisa menciptakan AI yang lebih maju. Dia bisa menerawang ke dalam hati seseorang gitu. Kayaknya yang tukang olah tuh kayaknya orang yang kerancakan sakit hati juga Pak. Fajar. Fajar lawan Hilmi, Pak. Berarti yang sering sakit hati itu berarti sebagai pengalaman bikin AI yang seperti itu berarti ya. Experience ya. Berarti ya harus sakit hati dulu biar bisa bikin AI yang seperti itu. Ada Pak, ulun bahagia selalu Pak. Oh. Ini sepertinya setengah curhat juga ya ini. Deteksi Pak, cuaca tuh Pak. Deteksi cuaca? Iya, cuaca itu AI. Oh, ya, itu AI itu. Nah, AI. Kan gini berarti ya, kalau misalnya yang bisa mendeteksi itu termasuk AI gitu Pak? Nggak semuanya AI. Contoh Pak yang mendeteksi tapi nggak termasuk AI. Misalkan deteksi ini. Sebentar ya, saya kasih contoh yang mudah. Misalnya deteksi warna. Misalnya kan warna ada 3 macam nih. Yang warna primer apa itu? Merah, hijau. Merah, hijau, biru ya? Iya. Merah, kuning, biru. Kan ada 2 macam nih, ada RG, ada CMY kan, CMYK. CMYK. Ya, kalau yang RGB kan red, green, blue ya. Merah, hijau, biru. Hijau, biru. Nah, kalau aplikasi yang kamu buat itu cuma bisa mendeteksi, oh ini mana merah, ini mana biru, ini warna hijau, itu bukan AI. Oh, enggak semuanya. Enggak semuanya. Atau misalnya kamu bikin bot, tapi kayak bot Telegram, itu bukan AI. Itu cuma dirancang kalau di input ini jawabannya pasti ini gitu.
Tapi kalau AI seperti asisten itu Google atau Siri itu, kamu ajak ngobrol, kamu kasih pertanyaan ini, dia akan jawabnya beda-beda. Nah, itu AI. Dan dia bisa belajar. Enggak ditentukan, Pak, ya. Ya, sudah kamu tentukan dulu sebelumnya. Nah itu bukan AI. Misalkan if A then B gitu. Nah, itu bukan AI itu. Itu cuma logika biasa. Iya. Jadi harus bisa bedakan mana AI, mana bukan ya. Berarti AI itu lebih dalam lagi lah Pak anunya, prediksinya Pak. Betul. AI itu menggunakan metode tertentu. Metode-metode AI itu sangat banyak. Ada puluhan metodenya. Kalau cuma if A then B gitu, itu cuma logika biasa, bukan AI. Nggak pakai metode khusus. Berikutnya kita akan masuk ke algoritma ya. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Berarti AI lebih mempelajari ke dalam sebuah sifat ya, Pak? Sifat gimana maksudnya? Gusti Gita? Halo? Nah, guring ya. Loh, kok hilang orangnya? Intinya gini, ciri-ciri AI itu pertama ya, dicatat ya. AI itu ciri-cirinya harus memenuhi kriteria seperti ini. Pertama, dia menggunakan metode tertentu. Metode tertentu itu bisa menggunakan yang sudah ada atau menciptakan sendiri metode. Tapi sekali lagi ya, metode itu berbicara algoritma. Algoritma itu ada algoritma macam-macam tuh. Saya kasih contoh misalkan ya, algoritma naive Bayes, algoritma particle swarm gitu ya. Nah, itu algoritma. Jadi orang sudah bikin, kita tinggal pakai. Tapi itu semuanya digunakan untuk dalam bidang AI. Yang pertama, menggunakan algoritma atau metode. Yang kedua, AI itu harus bisa belajar berdasarkan data set atau berdasarkan data yang di-training oleh algoritma tersebut. Jadi ada datanya, nggak sembarangan jadi gitu, nggak. Jadi dia harus kita training dulu. Makanya AI itu kemampuannya semakin bertambah. Misalkan AI hari ini kita training datanya cuma 1000 ya, maka kemampuannya cuma sedikit. Tapi besok lagi kita training lagi, tambahkan 1000 lagi, terus setiap hari kita tambahkan 1000, lama-lama kan jadi banyak tuh sampai setahun, dia semakin pinter. Oh, Sama berarti dia bersifat update. Iya, bisa kita update. Kayak gini contohnya ya, manusia itu kalau diajarkan cuma taunya makan dan minum dan tidur, dia tahu nggak bagaimana caranya bikin skripsi? Enggak, Pak. Nggak tahu ya. Bahkan anak SMP pun kalau dia nggak pernah kita ajari bagaimana cara bikin program, ya dia nggak akan bisa bikin program. Tapi ada anak SD yang sudah bisa bikin program karena dia belajar. Nah, jadi levelnya itu tergantung pengetahuannya sebanyak mana yang kita ajarkan ke program AI tersebut. Semakin banyak kamu ajarkan ke dia banyak hal, semakin dia pinter gitu. Jadi kalau cuma sedikit kamu kasih data cuma 100 ya itu masih belum pinter AI-nya. masih mungkin kayak bayi cuma bisa ngomong A I U E O itu aja. Ibaratnya ya kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Mumpung masih online. Dari 75 orang kok cuma ini aja yang bertanya. Yang lainnya silahkan kalau mau tanya nggak apa-apa, nggak usah malu. Oh ya, sambil mungkin ada yang nyiapkan pertanyaan ya. Jangan lupa perwakilan kelas masing-masing, kalau nanti kirimkan ke Bapak daftar nama kawan-kawan sekelasnya yang aktif ya, yang aktif di semester ini. Terus kalian tolong absenkan siapa yang izin, siapa yang sakit gitu, siapa yang nggak masuk. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Pak. Ya. AI itu Pak, apa harus terkoneksi ke internet dulu biar aktif
atau non internet bisa aktif sendiri? Tergantung dirancang dari awalnya untuk connect atau enggak. Misalnya kalau datanya cuma ada di komputer lokal offline ya, nggak perlu internet. Tapi kalau kita perlu update suatu saat perlu diupdate ke server, ke online, nah itu baru pakai internet. Gitu ya. Oke, Pak. Ya. Captain America. Ini bosnya Avenger ini. Leader, Pak. Leader, Pak. Leader aja, Pak. Ada lagi yang lain? Pak, absen tadi dikirim pakai Excel kah, Pak? Ya, pakai Excel. Langsung ke Bapak atau ke grup? Ke WA langsung aja. Ke PM. Oke, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu kapan ini? Bulan depan ya? Iya, bulan depan kita. Bulan depan tanggal 4 berarti, hari Sabtu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang mungkin tertinggal hari ini tadi karena terlambat atau mungkin gangguan sinyal, bisa nonton di channel Bapak ya. Nanti Bapak upload ke channel rekaman video hari ini. Oh, ada channelnya, Pak? Ada, nanti Bapak kirimkan ke grup ya. Siap. Nanti saya Oke, jangan lupa di Shockbreaker ya. Subrek lah. Langsung Pak, langsung. Di Shockbreak, like dan share dan komen. Yang paling banyak mahasiswa yang bahas subreknya. Pak, giveaway Langsung, kota, Pak, Pak. langsung. Bagi-bagi Ya. giveaway kota aja, Pak. Iya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Thank you semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Tapi Bapaknya Sama-sama. Oke, Udah. sampai jumpa dengan Fajar ya. Semoga Bapak sehat Ya, terus amin. Pak. Semoga subscriber tambah.